Alhamdulillah pada hari ini bisa bersama-sama kita membaca dari zikir-zikir yang mana semoga barokah dari beliau. Allah berikan kita kebaikan-kebaikan. Semoga barokah dari zikir, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah jadikan kita sebagai manusia yang bertakwa, manusia yang senantiasa mencintai Nabi Muhammad dan dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga semuanya yang punya hajat dikabulkan hajatnya, yang punya hajat baik dari hajat dunia maupun hajat akhirat dikabulkan hajatnya oleh Allah. Dan semoga semuanya kelak bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, yang saya hormati Abuya Al-Ustadz Usamah, begitu juga Al-Ustadz Badri, Al-Ustadz Abdul Rauf, Al-Ustadz Fatullah, Al-Ustadz Firman, Al-Ustadz Ali, dan para asatidzah yang lainnya yang dalam kesempatan ini belum disebutkan, ya, bukan tidak disebutkan tapi belum disebutkan karena masih belum kenal. Insyaallah nanti kita kenal sehingga bisa untuk lebih baik dalam menyambung silaturahmi. Kita doakan semoga guru kita dipanjangkan umurnya, dimudahkan urusannya, dan kita doakan semoga anak-anak tahfidz Darussalam An-Nawawiyah, kita doakan, kita mintakan kepada Allah semoga hafalannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan hafalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sesegera mungkin dihatamkan dan diselesaikan dari hafalan yang ingin dihafalkan. Amin ya rabbal. Oh jangan Ustaz, jangan. Kalau segera dapat jodoh nanti tidak selesai hafalannya itu. Alhamdulillah. Ini kita tadi itu ya. Ini saya mau ngomong sedikit. Ini mat. Alhamdulillah. Jadi tadi itu saya sudah sempat agak tidak enak hati. Nggak enak hati, tidak tahu kenapa kok moroh hati ini tidak enak. Waktu lagi zikir, biasanya zikir kan hati enak, ini tambah tidak enak. Saya lihat kitab tafsir, kok macam-macam kitab tafsir, berbagai macam tafsir ada di sini. Alhamdulillah. Akhirnya kok kemudian kalau ngambil ke sana kejauhan. Saya lihat di sini ada Ruhul Bayan, ada Majma'ul Bayan, ada dua kitab tafsir yang kemudian saya ambil. Kenapa? Karena saya perasaan nggak enak ini. Dalam hati saya kok kayak saya nanti disuruh untuk menyampaikan 1-2 kalimat takutnya. Nah kalau nggak lihat kitab dulu nanti nggak bisa menyampaikan. Nggak ada ilmunya di sini nih masih. Harus baca dulu kita. Harus lihat dulu. Aduh gimana ini? Kenapa? Nabi saya ingat sabda Nabi SAW, ittaqu firasatal mu'min, fa innahu yanzuru binurillah. Jadi kalau sudah orang mukmin kok lagi beriman, lagi baik dia, lagi takwa, punya firasat sesuatu yang apa baik, apa tidak baik. Nah, ini bagus ini. Ini firasatnya itu Allah memberikan dari kebaikan-kebaikannya. Kalau lagi takwa. Nah, maka bagaimana? Saya bukalah. Jaga-jaga. Karena kalau biasanya di malam itu dikasih tahu, nanti besok ceramah ya. Oh ya, siap. Ini enggak ini. Kayak nggak ada dikasih tahu. Ustadz Firman kok di sana, saya mikir Ustadz Firman yang ceramah ini enak sudah. Tapi kok duduk di luar terus pindah di situ. Ustadz Rauf sudah kebagian baca Yasin tadi. Aduh kena lagi saya ini. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita membaca dari tafsir, kita mulai dari pembicaraan kita. Saya mau menawarkan paket dulu. Ada paket ini Pak, ini dekat Ramadan, saya mau menawarkan paket. Ada paket promo, ada paket hemat. Nah, kalau yang promo itu ngaji sekaligus baca tafsir promo.
Kalau hemat ya wis ngaji biasa aja, 5 menit cukup, hemat. Nah, sekarang sampean pilih hemat apa promo? Hemat. Saya sudah lapar. Hemat ya? Alhamdulillah. Kalau hemat berarti 5 menit selesai. Ustadz Usamah, ini jam 10.59, 11.55 kita selesai. 12.59. Oh itu enggak cukup hemat kayak gitu, boros itu. Alhamdulillah, ini sebentar lagi kita akan menghadapi dari bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, ini bulan mulia, bulan yang baik, bulan yang penuh dengan kebaikan-kebaikannya. Maka sama-sama kita meminta kepada Allah sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kalau sudah berada hilal Sya'ban, melihat dari hilal bulan Sya'ban, mau masuk bulan Sya'ban, maka beliau memperbanyak dari doa yang sering kita dengar di masjid-masjid itu. Jadi bulan Sya'ban terus ini tambah sering dibaca doanya. Apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, sehingga sampai kepada bulan Ramadan. Jangan sampai kemudian ada di antara kita, naudzubillah, tidak mendapatkan kebaikan dari bulan Ramadan. Bisa jadi mohon maaf karena sakit, bisa jadi mohon maaf karena wafat, atau bisa jadi dia tidak sakit, dia tidak wafat. Kalau yang sakit beruntung, walaupun tidak mendapatkan Ramadan, tapi ma min 'abdin yashuku syaukahu wa ma fawqaha illa katabat lahu al-hasanah wa muhiyat lahu sayyi'ah. Jadi kalau ada orang sakit, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diberikan kebaikan untuknya dan dihapuskan keburukan untuk orang tersebut. Ini untung kan? Masih untung. Atau wafat, masih untung walaupun dia tidak mendapatkan Ramadan. Yang paling rugi adalah apa? Kalau tadi masih ada untung sedikit adalah. Tapi kalau sudah yang satu ini dia mendapati Ramadan, walam ya'mal bi syai'in fi Ramadan, dia enggak melakukan apapun dalam Ramadan. Ini yang kemudian benar-benar merugi. Sempat waktu itu saya baca, insyaallah ada dalam kitab Nashah Ad-Diniyah dalam bab shaum. Di situ ada hadis Syahrul Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu al-maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Sehingga tatkala memasuki di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membuka berbagai macam rahmat-rahmatnya yang jauh lebih besar daripada bulan yang lainnya. Dibuka rahmatnya. Tinggal bagaimana kita mengambil dari rahmat tersebut. Berbagai macam makanan. Tadi saya datang, saya lihat ini roti-roti, jajan-jajan belum disentuh sama sekali. Padahal dikasih kan sudah. Sebagai rahmat dari tuan rumah dikasih. Tinggal kita mau nggak ngambil, mau nggak masukkan mulut. Ini kan ambilnya kita. Nggak mungkin kemudian saya ambil gini, saya makan. Nah, saya masukkan. Tidak. Sama seperti itu. Maka apa? Penting kiranya kita berlomba-lomba untuk mengisi Ramadan dengan kebaikan. Jadi diisi Ramadan dengan kebaikan. Inilah perbedaan kita dengan orang-orang yang kemudian tidak berilmu. Kalau tidak berilmu, Ramadan jalan aja, Pak. Tapi kita sekarang berilmu, kenapa? Sudah tahu. Ini berilmu, walaupun tidak banyak, tidak alim, tidak. Tapi kita mengetahui tentang sedikit bulan Ramadan, dan itulah yang harus kita lakukan. Itulah yang harus dilakukan. Saya tadi baca Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183 dan 184. Ini ayat tentang kewajiban Ramadan. Ini keren. Saya tadi baca tafsir itu sebentar kok kayaknya dapatnya keren tuh. Bener Pak. Tadi di Ruhul Bayan, yang di Ruhul Bayan ada kalimat ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sehingga ya di situ kata beliau, ya itu harfun nida. Itu harfun nida. Itu huruf nida. Ya ini kan huruf nida. Dari siapa? Minal habibi lil habib.
dari orang yang mencintai kepada orang yang dicintai. Sama sudah, saling mengasihi. Dari siapa? Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Jadi ya di sini dari Habib yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Ilal Habib kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Kemudian apa? Ayyuha. Ya tadi. Kemudian ayyuha. Ayyuha huwa tanbih lil habibi minal habibi lil habib. Adalah tanbih, peringatan. Jangan. Tapi peringatannya bukan sembarang peringatan, tapi untuk seseorang yang disayangi. Jadi kalau peringatan, ngasih peringatan ini Pak kepada orang yang kita sayangi, pasti ngasihnya lembut. Jangan. Yang baik. Kenapa? Kita sayang. Ini dalam kitab tafsir Ruhul Bayan. Kemudian apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Ada kalimat amanu. Syahadah, persaksian dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Sehingga kalimat ya ayyuhalladzina amanu ini enggak sembarangan. Enggak sembarangan. Kalau sudah kalimat ya ayyuhalladzina amanu, kalimatnya adalah kalimat-kalimat yang baik, kalimat kasih sayang kepada Allah. Wah. Kemudian Al-Imam Hasan mengatakan ini tadi ada di Ruhul Bayan, ada di Majma'ul Bayan. Dikatakan bahwasanya kalau ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka apa? Menunjukkan bahwasanya ada suatu yang perkara yang ingin diperintahkan oleh Allah dan ada suatu larangan yang ingin dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana? Kita tahu kalau datangnya dari Habib kepada Habib, dari seseorang yang mencintai atau dari Allah Subhanahu wa taala yang mencintai umatnya, perintahnya pasti adalah perintah yang baik. Perintahnya adalah perintah yang baik. Sehingga harus diambil ini perintah. Bagaimana perintah ini dilakukan? Bagaimana kemudian perintah ini bisa dikerjakan? Bahkan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Maka diwajibkan apa yang diwajibkan? Berpuasa. Berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana yang diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian, para nabi sebelum kalian, itu keterangannya ada dalam Nasaih Diniyah. Jadi para nabi-nabi itu berpuasa. Ada. Keterangannya kemudian menyebutkan bahwasanya nabi-nabi itu berpuasa. Kita yang tahu masyhur salah satu nabi yang punya puasa, yang puasanya sangat dipuji, Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, khairu siyam siyamu Daud, kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sebaik-baiknya puasa adalah puasanya Nabi Daud alaihi salam. Kenapa? Nabi Daud itu puasa sehari, sehari enggak. Puasa sehari, sehari enggak. Puasa sehari, sehari enggak. Ini puasanya Nabi Daud. Adapun kemudian ada puasa Asyura, Nabi Musa melakukan, Nabi Yusuf melakukan, dan beberapa nabi yang lain, Nabi Yunus melakukan dari puasa Asyura. Ada puasa juga, puasanya Nabi Allah Ibrahim. Setengah tahun puasa, setengah tahun enggak. Setengah tahun puasa, setengah tahun enggak. Ini kalau bisa dilakukan alhamdulillah. Kita sebulan Ramadan aja kadang ya Allah keringetan Pak. Lemes. Ini padahal satu bulan. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu setengah tahun puasanya. Bahkan Nabi Allah Nuh lebih hebat lagi. Berapa? Nabi Allah Nuh setahun puasa, setahun tidak. Setahun puasa, setahun tidak. Kenapa? Umurnya kurang lebih 950 tahun. Ada yang meriwayatkan 1000 tahun lebih. Ya kalau sampean mau puasa setahun puasa, setahun tidak, ya sudah apa-apa. Nyoba. Yang penting di hari-hari yang diharamkan puasa jangan puasa. Kalau nggak kuat gimana? Ambil di hari-hari tertentu. Puasa itu ada kesunahannya setahun sekali. Ada setiap bulan, ada setiap minggu. Yang pertama yang setiap tahun sekali. Puasa apa? Ada puasa Asyura, ada nisfu Sya'ban, ya. Kemudian apa lagi? Ada puasa Ramadan, ya.
Ini kan setahun sekali Ramadannya, walaupun kemudian nanti Ramadan selama 1 bulan. Ada yang setiap bulan ada puasa tersebut apa? Puasa uzat. Ayyamul bid dan ayyamus syad. Ya, itu setiap bulan. 1 bulan sekali, 1 bulan sekali. Kemudian ada juga puasa yang setiap at-tikrar fi kullil usbu. Setiap minggu ada. Apa? Puasa Senin, Kamis. Diperbanyak. Kenapa? Lihat kalimat selanjutnya, kata Allah, la'allakum tattaqun, sehingga kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Orang yang berpuasa seharusnya dia tinggalkan maksiatnya. Kalau sudah puasa maksiatnya ditinggal. Jangan puasa jalan maksiat jalan, tapi ditinggal sedikit-sedikit puasanya, maksiatnya ditinggal Pak, maksiatnya. Bahkan dikatakan Nabi SAW, kalau ada kita diajak kelahi sama orang, diajak tarung, diajak marah-marah sama orang, maka katakan apa? Inni shaim, aku puasa. Udah silahkan marah-marah, silahkan, saya dengarkan aja lah. Mau tarung silahkan tarung, tapi jangan saya. Kenapa? Saya sedang berpuasa. Inilah mencoba menjadi seseorang yang bertakwa kepada Allah dalam keadaan berpuasa. Kemudian dikatakan dalam kitab Majma'ul Bayan. Ini dalam kitab tafsir tadi Al-Majma'ul Bayan. Ada kalimat tadi kutiba alaikumus syiyam ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Saya lupa jelaskan tadi bahwasanya mereka orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi itu juga berpuasa. Orang-orang Nasara itu memiliki kewajiban berpuasa pada zamannya dulu. Ada 2 tafsirnya dalam kitab tersebut. Yang pertama, puasa. Mereka orang-orang Nasara diwajibkan berpuasa Ramadan sama seperti umat muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam tafsir tersebut, bukan kata saya Pak ya. Ini. Kalau nggak percaya nanti bisa dibuka Majma'ul Bayan. Kalau mau keterangan lebih lanjutnya bisa belajar sama beliau, ahli tafsir Ustaz Usama. Kemudian apa? Yang kedua adalah puasanya itu sama. Kalau tadi yang sama, yang kedua puasa diwajibkan berpuasa tapi bulannya beda. Bulannya beda, nggak di bulan Ramadan tapi dengan hari yang sama 30 hari. Maka kemudian mereka orang-orang Nasara ini mengatakan kalau puasa dalam 30 hari di bulan Ramadan ini berat. Sehingga apa? Udah diganti aja. Kita ganti di bulan yang lainnya. Ternyata kalau siang hari walaupun di bulan lainnya ini juga berat. Maka kemudian apa? Udah kalau gitu kita ganti aja. Puasanya malam. Jadi habis isya sampai kemudian subuh puasanya. Nah, jadi berganti tadi. Walaupun syariat mewajibkan puasa sama seperti puasa kita seharusnya. Untuk apa? La'allakum tattaqun. Maka Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir menyampaikan bahwasanya seharusnya seyogyanya seseorang tersebut lebih menyempurnakan dari puasanya lebih baik daripada umat-umat sebelumnya. Jadi puasanya kita harus lebih baik Pak. Jangan sampai kita puasa main puasa aja. Bukankah Nabi SAW telah menyampaikan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Ini yang menyampaikan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berpesan berapa banyak dari orang yang berpuasa tidak mendapatkan apapun dari puasanya illa al-ju' wal 'atash. Tidak mendapatkan apapun dari lapar dan haus. Dia puasa tapi lupa, sering marah-marah. Dia puasa tapi berbohong. Dia puasa tapi ngomongin orang. Dia puasa tapi melakukan keburukan-keburukan, baik yang zahir ataupun yang batin. Ini jangan sampai. Kita punya puasa harus levelnya dinaikkan. Nanti kalau baca Ihya nanti sama Ustaz Badri. Di Ihya dalam Babus Shaum itu dijelaskan bahwasanya level puasa menurut Imam Ghazali ada 3. Kelanjutannya dengan Ustaz Badri nanti. Maka bagaimana? Dijaga kita punya puasa. Dijaga. Enggak cuma yang penting al-imsak min al-fajr ilal ghurubi syams. Itu kan kalau pengertian secara fikih ya, secara fikih apa itu puasa? Imsak dari
fajar, adzan subuh sampai maghrib. Cukup. Itu namanya puasa. Iya, itu puasa. Tapi masalahnya ada banyak orang yang berpuasa, sah puasanya, tapi tidak mendapatkan pahala. Dah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Maka harus kemudian kita jaga puasanya. Ini puasa termasuk sesuatu yang sangat dianjurkan Nabi Muhammad. Maka kemudian tadi Ustaz Usama bawa hadis apa Ustaz? Yang masalah nikah tadi. Nikah husantai. Oh, an-nikah husantai. An-nikah sunnati. Ada hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abdullah bin Abbas, perawinya Al-Imam Abdullah bin Abbas. Kata Nabi SAW, ya ma'syarid dzawis sabab, syabun. Itu jamaknya syabab. Syabun jamaknya syabab. Pemuda. Pemuda itu apa? Kalau dalam syarahnya, manduna salasin, yang di bawah 30 tahun. Jadi kalau masih pemuda di bawah 30 tahun, itu namanya pemuda. Saya ini pun muda, ya. Pak Riz, Ustadz Firman pemuda. Jadi yang pemuda-pemuda ini, Ustadz Firman itu dianjurkan untuk menikah. Dianjurkan untuk menikah. Kenapa? Kata Nabi SAW, ya masyarrid dzawis sabab, faman istata'a minkumul ba' falyatazawwaj. Al-ba' an-nikah aw az-zawaj. Nikah atau ya pernikahan tadi, artinya adalah pernikahan. Maka barang siapa yang bisa menikah, hendaknya menikah, kata Nabi Muhammad. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Bagus buat mata dan baik untuk menjaga kemaluan. Jadi menjaga dari mata, menjaga dari kemaluan. Ini Nabi SAW sampaikan. Mohon maaf, lihat bagaimana Nabi Muhammad. Jangan kemudian kita ngerasa, oh enggak, itu kalau yang belum nikah aja. Ya enggak cuma yang belum nikah. Nabi Muhammad suatu ketika, hadisnya saya pernah baca insya Allah dalam kitab Al-Imam Abu Dawud. Al-Imam Abu Dawud. Apa? Nabi SAW suatu ketika berjalan pulang dari masjid. Pulang dari masjid, Nabi Muhammad melihat seorang wanita yang cantik. Maka apa? Nabi SAW setelah melihat tersebut, beliau bersegera pergi ke rumahnya dan mendatangi istrinya. Mendatangi istrinya. Kemudian apa? Nabi SAW mengatakan, innal mar'ata tuqbalu fi surati syaitan wa tudbaru fi surati syaitan. Fa idza ra'a ahadukumul mar'ata falyati ahlah fa innahu yuraddu ma fi nafsi. Kata Nabi Muhammad, perempuan itu Pak dari depan, oh kita ngelihat perempuan dari depan, oh cantiknya, cantik gini dilihat dari depan. Dilihat dari belakang, oh setan nari-nari tambah, dilihatin dari belakang, perempuan jalan dilihatin dari belakang. Ini kata Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad. Maka kata Nabi Muhammad, gimana kalau sudah melihat kepada seorang wanita, kok mohon maaf ada bergejolak di situ, daripada ngelihat terus. Ingat kata Nabi Muhammad, an-nadratu sahmun mahsmumun min shamil iblis. Jadi pandangan ini panah yang beracun. Kalau sudah kena panah, slut. Ini kan beracun ini Pak. Jadi panahnya dicabut, racunnya masih ada. Sama kayak ngelihat perempuan. Ini mau tua mau muda, sama ini. Mau tua mau muda, mau punya ilmu enggak punya ilmu? La khilaf. Ini apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Jadi kalau sedang lihat perempuan kok, kalau cantik ini Pak, kalau sedang-sedang ke bawah insya Allah enggak. Ini yang cantik kan. Ya kalau misalnya ada yang disenangi lah. Karena cantik tadi relatif, ya Pak ya. Makin apa? Ngelihat. Sehingga apa? Nanti perempuannya sudah ada racunnya dalam hati. Ada. Tadi itu perempuan hidungnya pas, mancung. Hidungnya 30 cm. Kayak Pinocchio. Cantik disiapin. Mikir terus sampai rumah masih kepikiran. Maka kata Nabi SAW, "Falyati ahla." Datang kepada istrinya, kemudian melakukan dari hajatnya. Nanti kalau sudah selesai gitu sudah tidak pikiran macam-macam. Ini kalau yang sudah nih nikah. Nanti kalau yang jomblo pembahasannya sama Ustaz Badri. Kalau halangan Fatu harsakum an-nasyitum ya sudah. Pokoknya sebisanya nanti ya itu. Jadi sebisanya nanti dilakukan. Gimana caranya nanti itu biar Ustaz Najib yang
Maka kemudian bagaimana? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa inna lahu wija. Maka sesungguhnya puasa tersebut adalah kebiri. Jadi mengkebiri. Maksudnya apa? Memutus dari syahwat, memutus dari keburukan-keburukan. Waktunya orang buruk gara-gara puasa. Fa inni shaim. Aku puasa, aku nggak melakukan sesuatu yang buruk. Jadi kalau sudah puasa, seharusnya la'allakum tattaqun, Anda jaga puasanya, kita jaga puasa kita. Bukan hanya nggak mau makan, tapi juga tidak mau memakan dari daging saudaranya. Kalau sebelum-sebelumnya masih ada yang gibah memakan dari daging saudaranya, kemudian ada yang gosip dan yang lainnya, nanti Ramadan di stop dulu. Habis Ramadan baru kemudian enggak, ya sudah sebulan berhenti, sudah selesai berarti. Ya, jangan habis Syawal kemudian lanjut lagi, alhamdulillah selesai. Enggak. Jangan sampai. Saya ingat mereka para habaib memiliki adah yang baik. Sampai saya ini bingung. Coba kita lihat diri saya ini, Pak. Setiap hari masih suka maksiat kepada Allah. Setiap hari masih banyak kurangnya sama Allah. Setiap hari masih kurang baca Qur'annya. Kok kemudian ada salah seorang habaib, alim, baik, ahli ibadah. Apa yang dilakukan? Suatu ketika datang bulan Ramadan, beliau panggil dua anaknya, Hasan wal Husain. Ila Hasan datang. Kenapa? Wahai Abiyah. Kata beliau, apa yang engkau inginkan di bulan Ramadan ini? Kata anaknya, aku ingin menambah dari sholat sunnahku. Jadi nggak usah lagi lah diramekan. Sholat tarawih itu 8 kah? 20 kah? Ya? Apa 36, apa 40, tidak usah rame. Kalau sampean tidak mau 20, 8. Kalau bisa badan sehat ya 20. Masih semangat 36. Masih semangat lagi 40. 100 sudah apa-apa, Pak. Kenapa? Sholat sunnah. Dihidupkan malamnya dengan sholat. Ini sholat 2 rakaat, kemudian debatnya 2 jam. Padahal kalau buat sholat bisa itu sampai 20 rakaat, 30 rakaat ya. Jadi nanti sholat tarawih diperbanyak misalnya. Ini yang dilakukan oleh anaknya. Kemudian yang Husain dipanggil, ya Husain, apa yang kau ingin lakukan? Wahai ayahku, aku ingin kemudian memperbanyak dari qiraatul Quran. Kenapa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ini bulan Ramadan, bulannya Al-Quran. Jadi kita ingin memperbanyak dari Al-Quran. Setelah itu ayahnya tadi nangis sehingga bertanya kepada anaknya ini tadi bertanya kepada ayahnya, wahai ayahku, kenapa kok nangis? Kenapa kok nangis? Kata beliau, wahai anakku, ketahuilah bahwasanya waktuku sudah habis kulakukan untuk beribadah kepada Allah. Ini setiap hari ibadah. Tidur mungkin cuma 1 jam, itu pun diniatkan untuk beribadah sehingga bisa kuat dalam beribadah. Terus beribadah. Waktunya habis untuk beribadah kepada Allah. Sehingga di bulan Ramadan ini, walam azdad min dzalik, aku nggak bisa menambah sesuatu dari kebaikanku. Kenapa? Sudah penuh. Sehingga ada rasa cemburu ke anaknya, ya Allah, enak kalau bisa nambah qiraatul Quran, enak kalau bisa menambah dari tarawih. Kok kita, ya Allah, tarawih lagi. Enggak usah, kita semangat tarawih. Alhamdulillah kalau semangat. Semoga dijaga semangatnya. Cuma yang menjadi masalah, kenapa kok setiap tarawih yang semangat 1, 2, 3, 4 hari. Dia ikut hadis Nabi Muhammad. Ya, dalam hadis Nabi Muhammad tarawih 1, 2, 3, 4. Kemudian sholat di rumah. Tapi sholat di rumah sehingga diikutin itu 1, 2, 3, 4. Sholat di masjid 5, 6, 7, 8. Sholat di mall. Sholat di rumah. Iya kalau sholat. Kadang tidak sholat. Maka dilakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Ini bulan rahmat. Ini bulan maghfirah. Dan yang terakhir adalah itkun minan nar, dibebaskan kita dari api neraka. Kalau misalnya kita bisa mendapati kebaikan Ramadan, wa illa fala. Kalau tidak mendapatkan dari sesuatu yang baik di bulan Ramadan, maka kita tidak akan mendapatkan apapun, bahkan menjadi orang-orang rugi. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sudah kelewatannya 18 menit ini. Sudah kita tutup. Sama-sama kita niatkan
Semoga semuanya bisa diberikan umur panjang, bisa diberikan kekuatan, diberikan kesehatan. Semoga semuanya bisa memperbanyak ibadahnya di bulan Ramadan, memperbanyak dari sholat sunnahnya di bulan Ramadan, memperbanyak dari qiraatul Quran di bulan Ramadan. Kita minta kepada Allah, semoga hati kita dibersihkan dari berbagai macam penyakit. Kita minta kepada Allah, semoga hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan dari sifat-sifat yang buruk, dihilangkan dari hati kita sifat-sifat yang tercela. Semoga hati kita menjadi hati yang senantiasa berfikir dan berzikir kepada Allah. Semoga lisan kita dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa berzikir, untuk senantiasa bersolawat, untuk senantiasa membaca dari Al-Quran. Dan kami minta kepada Allah, semoga Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang soleh, orang-orang yang bermimpi Nabi Muhammad, orang-orang yang melihat Nabi Muhammad, orang-orang yang berkumpul dengan Nabi Muhammad, orang-orang yang di dalam hatinya dipenuhi kecintaan kepada Nabi Muhammad. Kita minta kepada Allah, semoga semuanya senantiasa bisa menjadi orang-orang yang terus dan terus istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam melakukan hal-hal yang soleh, hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya bisa mendapatkan kebaikan Ramadan, mendapatkan kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan dan di bulan-bulan setelah Ramadan. Semoga semuanya kita bisa menjadi orang-orang yang terus dan terus berzikir kepada Allah, merindukan Allah Subhanahu wa taala, terus dan terus berzikir kepada Allah, dan terus bisa menjadi orang-orang yang menjaga zikirnya, baik zikir di lisan kita ataupun zikir di dalam hati kita. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi anak-anak yang kelak bisa menghantarkan kita ke dalam surganya Allah, memberikan kita syafaat, memberikan kita kebaikan-kebaikan di hari yaumul qiyamah kelak. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang hafal Al-Quran, menjadi ahlul Quran, menjadi ahlul Quran, menjadi orang-orang yang tidak hanya lisannya ada Al-Quran, namun juga di dalam hatinya ada Al-Quran. Kita minta kepada Allah, semoga anak-anak kita, keturunan kita menjadi anak-anak dan keturunan-keturunan yang soleh dan solehah. Dan semoga semuanya akan menjadi orang-orang yang terus istiqomah dalam belajar, dan dijadikan dari keturunan kita orang-orang yang alim, orang-orang yang alim. Di antara kita semoga akan turun orang-orang yang hafal Quran, orang-orang yang hafal ribuan hadis, orang-orang yang hafal ribuan hadis, orang-orang yang hafal ribuan hadis, dan orang-orang yang bisa mengamalkan dari Al-Quran dan hadisnya. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin salihah bisirri asraril Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada